semua kelapa sawit itu harus kita audit. Jadi saya melaksanakan perintah presiden aja. Ya kenapa presiden mau memberikan itu? Ya tanya presiden. Setelah ingin menghapus minyak curah, lagi-lagi Luhut ingin di Indonesia dipenuhi dengan perusahaan sawit dari luar negeri. Adakah kemungkinan untuk memperbanyak kuantitas jumlah minyak yang ada? Persoalan lain bagi kami adalah sebenarnya karena begitu banyak tugas yang harus diemban seorang Luhut Panjaitan gitu ya. Dan ini sementara beliau juga punya tugas pokok gitu, terlalu banyak gitu. Jadi kami berharap sebenarnya supaya semua menteri di dalam kabinet itu bisa bekerja secara maksimal. Bukan semacam pemadam kebakaran saja. Pak Luhut itu kan diperintahkan oleh Presiden tanpa ada surat keputusan. Sampai hari ini saya nggak lihat, kecuali perintah lisan. Ya, kecuali ada suratnya. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan kita. Kok apa-apa harus dibebankan ke Pak Luhut? Kok apa-apa para presiden harus menugaskan Luhut? Dan menteri-menteri itu lalu untuk apa di situ? Kalau cuma jadi beban gitu. Pak Luhut sudah mengambil peran misalnya Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, kemudian Menteri PUPR, urusan air, kemudian sekarang menteri-menteri lainnya. Jadi menurut saya kalau begitu saran saya pada Pak Presiden ya menteri-menteri lain dihapuskan saja, langsung dirangkap oleh Pak Luhut sendiri, karena kan ngapain ada menterinya itu terus ada menteri lagi, ya kan, even menteri Menko Perekonomian juga di overrule. Jadi menurut saya ya menteri lain dipensiunkan saja. Saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan presiden. Kami memprotes ketika kewenangan itu justru diambil alih oleh Kemenperin. Dan sekarang diambil lagi oleh Menko Marves. Dua-duanya sebenarnya tidak sejalan dengan regulasi yang ada. Bayangkan dia punya 300-600 ribu hektar, headquarternya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your own headquarter to Indonesia. Jadi saya melaksanakan perintah presiden aja. Ya kenapa presiden mau memberikan itu? Ya tanya presiden. Luhut, perusahaan sawit bermarkas di Singapura akan pindah ke RI. Dilansir dari laman Tirto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menuturkan ada perusahaan kelapa sawit di Singapura yang berkomitmen memindahkan markasnya ke tanah air. Langkah ini tentunya akan mempermudah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit. Perusahaan yang markasnya di Singapura memberitahu akan pindah ke Indonesia. Kita harus tegas sebagai bangsa, kata Luhut usai bertemu dengan BPKP di Jakarta, ditulis Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Dia berharap hal itu dilakukan perusahaan sawit lainnya yang bermarkas di luar negeri. Jangan sampai di dalam negeri memiliki ratusan ton kelapa sawit dan jutaan hektar tanah, namun kantornya berada di luar. Hal ini justru menguntungkan negara tersebut. Bayar pajaknya di luar, dia enak-enak keluar terima duit. Nggak adil kan? Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi. Adil enggak itu? Suara ini harus kalian dengarkan, katanya. Mantan Menko Polhukam itu menambahkan, saat ini proses audit dilakukan BPKP sudah berjalan. Bahkan asosiasi dari kabupaten penghasil kelapa sawit memberikan data-data untuk diproses BPKP. Mereka punya data-data nanti akan diserahkan kepada BPKP, itu kan membuat negeri kita lebih transparan. Kenapa ada yang tidak suka diaudit itu kelapa sawit, ujarnya. Sebelumnya Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, proses audit kelapa sawit dilakukan dalam waktu 3 bulan. Namun audit dapat diperpanjang tergantung dari hasil temuan yang ada. Target proses audit ini di dalam suratnya sekitar 3 bulan, katanya dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 di Jakarta, ditulis Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Jika temuan audit yang didapat lebih dalam nantinya, perpanjangan waktu akan dilakukan untuk memperdalam hasil temuan yang ada. Sehingga akan terdapat surat perpanjangan audit. Walaupun begitu, BPKP belum bisa merinci perusahaan sawit mana yang akan diaudit lantaran masih terdapat beberapa tahapan awal yang harus dilewati. Hanya saja dapat dipastikan terdapat beberapa perusahaan besar. Saat ini, BPKP telah memulai proses audit perusahaan sawit tahap awal,
yakni penelitian pendahuluan dan pengumpulan data terkait izin hak guna usaha, HGU, izin perusahaan, dan luas lahan kebun sawit. Berbagai data tersebut dikumpulkan dari beberapa kementerian lembaga, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), dan Kementerian Perindustrian. Usai penelitian pendahuluan dan pengumpulan data, BPKP selanjutnya akan menentukan arah dan tujuan audit. Setelah itu baru ke lapangan untuk mengetahui kebenaran izin perusahaan. Petani sawit pun berharap, rencana audit tersebut tidak sekedar wacana. Darto mengatakan, audit menyeluruh dibutuhkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah memperbaiki tata kelola industri sawit di tanah air. Audit yang akan dilakukan Menko Marves seharusnya tidak saja berfokus pada persoalan perizinan, tapi mencakup semua permasalahan laten di lapangan saat ini, kata Darto. Contoh, data perkebunan sawit rakyat masih memiliki masalah. Data yang dikeluarkan Kementerian Pertanian tahun 2019 luas perkebunan sawit rakyat di bawah 25 hektar ada 6,7 juta hektar. Tahun 2022 ini dari lembaga Auriga telah merilis data untuk petani sawit rakyat hanya 2,3 juta hektar. Artinya ini kan masih banyak yang memiliki lahan di atas 25 hektar, mengatasnamakan sebagai petani sawit, lanjut Darto. Untuk itu, dia menambahkan, evaluasi juga harus menyasar lahan-lahan di atas 25 hektar agar pemilik lahan tersebut wajib IUP dan memiliki HGU. Belum lagi, imbuh dia, ada persoalan sawit rakyat menyangkut aspek legalitas lahan dan usahanya, SHM dan STDB. Ditambah, dari aspek lingkungan seperti larangan penanaman sawit di sepadang sungai-sungai dan perlindungan spesies yang dilindungi dan lain-lain yang menjadi bagian dalam upaya pemenuhan prinsip keberlanjutan. Jadi, kalau pemerintah mau mengevaluasi atau mengaudit, harus menjangkau semua permasalahan yang ada, tegas Darto. Di sisi lain, dia menambahkan, setelah larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dicabut, seharusnya pemerintah juga bersiap memperbaiki struktur pasar sawit di Indonesia yang oligopoli di hulu perkebunan, dan monopoli di hilir. Rencana audit ini sesungguhnya bukan yang pertama kali direncanakan dan dilakukan. Persoalannya selama ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan di lapangan serta upaya penegakan hukum yang tegas. Karena memang belum jadi prioritas sebelum permasalahan kelangkaan minyak goreng dan larangan ekspor CPO yang terjadi beberapa waktu belakangan, tukas Darto. Dia berharap, pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian dari audit besar-besaran sawit kali ini. Jangan sampai langkah untuk audit kembali hanya akan jadi wacana saja tanpa ada penegakan hukum yang tegas, hanya mengulang kembali langkah yang sudah ada sebelumnya, ujar Darto. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengusulkan, pemerintah menerapkan lagi moratorium izin perkebunan kelapa sawit. Bertepatan dengan audit besar-besaran perusahaan sawit yang dicanangkan Menko Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mulai Juni ini. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium sawit selama 3 tahun. Melalui Instruksi Presiden No. 8/2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, yang berakhir pada tanggal 19 September tahun 2021. Semestinya dilanjutkan impres itu. Artinya, perpanjang moratorium sambil audit, kata Sekjen SPKS Mansuetus Darto.